Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang cukup dikenal oleh masyarakat sebagai usus buntu atau yang disebut juga dengan appendicitis. Usus buntu ini akan kita bahas bersama pakarnya, Dr. Taufik Sungkar, MKED PD, spesialis penyakit dalam KGEH Finasin. Sudah hadir bersama kita pakar saluran pencernaan, Dr. Taufik Sungkar. Assalamualaikum, Dr. Taufik. Waalaikumsalam, Prof. Del Fitri. Baik, pada episode ini kita akan membahas mengenai penyakit yang cukup populer di masyarakat kita ya, yang disebut dengan usus buntu ya. Jadi kalau buntu artinya tersumbat gitu ya. Jadi sebetulnya usus buntu ini apa sebetulnya, Dr. Taufik? Iya, Prof. Jadi usus buntu ini sebenarnya nama organ, Prof, di dalam tubuh kita. Jadi organ ini yang menyambungkan dengan usus besar. Nah, dari usus besar ada kita sebut kantong kecil, ukuran sekitar 5-10 cm. Dan itu buntu, Prof. Tidak ada lagi saluran. Maka kita sebut organ ini dengan usus buntu. Nah, begitu dia mengalami peradangan, itu kita sebut dengan radang usus buntu. Atau di dalam dunia kedokteran kita sebut dengan appendicitis. Nah, peradangan ini biasanya terjadi oleh karena adanya sumbatan terhadap organ kantong yang kita sebut dengan usus buntu tersebut tersumbat. Maka dia akan meradang dan menyebabkan rasa nyeri di bagian perut. Ya. Seperti itu. Kan ada masyarakat kita banyak juga membicarakan usus buntu itu salah satu penyebabnya adalah biji-bijian yang kita makan seperti biji klutuk gitu ya, bisa masuk ke dalam dan menyumbat dan membuat menjadi usus buntu. Bagaimana nih, Dr. Taufik? Ya memang banyak beredar di masyarakat awam biji jambu merah ini bisa menyebabkan obstruksi. Sebenarnya makanan yang masuk ke dalam saluran cerna kita di lambung itu akan dicerna dalam bentuk partikel yang lebih halus. Termasuk biji jambu merah yang katanya keras itu juga akan hancur, Bro. Jadi dia akan hancur di dalam lambung kita oleh asam lambung. Dia akan dicerna dalam bentuk partikel kecil, kemudian akan disalurkan ke dalam usus halus, dan sampai di usus besar itu dia sudah tidak berbentuk lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan jambu biji bisa menyebabkan sumbatan, itu tidak, Prof. Karena dia akan dicerna di lambung kita melalui asam lambung menjadi partikel yang kecil. Jadi tidak akan menyebabkan obstruksi atau sumbatan di usus halus, di usus buntu, Prof. Kecuali, Prof, ada benda-benda tertentu yang mungkin terbuat dari logam. Jadi misalnya orang yang tertelan benda asing, misalnya koin atau ya benda asing yang terbuat dari metal ataupun besi, itu memang tidak hancur oleh asam lambung yang ada di dalam lambung kita, dan itu kemungkinan bisa. Selain memang penyebab tersering sumbatan di usus buntu ini salah satunya bisa oleh karena kotoran yang keras, Prof. Jadi kotoran yang keras dalam jumlah yang banyak yang kita sebut di dunia kedokteran, kita sebut fekalit, itu punya resiko untuk menyumbat usus buntu, dan itu salah satu faktor resiko terjadinya peradangan usus buntu. Kemudian yang kedua bisa oleh karena cacing, Prof. Jadi cacing itu ya salah satu penyebab terjadinya sumbatan di organ usus buntu. Jadi kalau orang-orang punya higienis yang kurang, jadi dia kalau makan lupa cuci tangan, ya, kemudian makan yang kita konsumsi juga tidak bersih, itu punya resiko untuk terinfeksi cacing. Dan cacing itu kalau masuk ke dalam usus besar, kemudian mendiami di daerah dekat rongga usus buntu, dia bisa menyebabkan penyumbatan. Selain yang ketiga mungkin penyebab tersering adalah tumor, Prof. Jadi kalau ada tumor di usus besar yang dekat dengan muara usus buntu, dia bisa punya risiko untuk menyumbat
organ usus buntu itu sendiri. Mungkin itu, Bro. Ya, lalu kalau yang kotoran yang keras tadi itu apa penyebabnya kotoran keras yang bisa menyebabkan usus buntu? Ya, jadi kotoran yang keras atau kita sebut dengan fekalit tentu ini berhubungan dengan pola makan, Bro. Jadi lagi-lagi makanan yang kita makan kurang berserat, kurang cairan atau kurang minum. Kurang sayur ya? Ya, kurang sayur, Bro, kurang buah, kacang-kacangan. Ini punya resiko untuk terbentuknya kotoran yang keras di dalam usus besar kita, sehingga dia punya resiko untuk terjadinya penyumbatan di organ usus buntu. Iya. Lalu kalau sudah terjadi peradangan, ya, tentu dia bisa ringan, sedang, berat, dan kadang-kadang bisa dia pecah. Memang begitu ya, Dr. Taufik ya? Benar, Prof. Benar. Jadi kalau dia peradangannya bersifat akut dan berat, maka memang tindakan segeranya adalah dengan pembedahan, Prof. Operasi. Jadi dengan memotong organ usus buntunya, dipotong, atau kita sebut dengan tindakan appendektomi, Prof. Jadi dibuang. Nah, itu kalau dia sifatnya akut atau berat dia, Prof. Dan tindakan pembedahan ini ada dua tipe, Prof. Yeah. Ada bedah kecil dan bedah besar. Jadi kalau tindakan bedah kecil itu punya keuntungan biasanya sering dipakai pada orang-orang usia tua yang punya penyakit penyerta. Yang mungkin kalau dengan tindakan operasi besar, resikonya besar gitu. Yeah. Atau pada orang-orang yang ingin penyembuhannya lebih cepat, dia bisa memilih tindakan operasi yang kecil. Itu yang disebut dengan tindakan laparoskopi. Jadi kita membuat lubang kecil seperti lubang kunci, kita buat di dinding perut. Nah, kemudian kita masukin alat, kemudian kita potong. Tapi memang tindakan operasi kecil ini punya kekurangan, Prof. Yeah. Jadi kalau usus buntunya sudah pecah, sudah infeksinya menyebar di seluruh perut, maka tindakan operasi kecil tidak bisa dilakukan. Kita harus menggunakan tindakan operasi besar. Jadi kita buka dinding perutnya dengan ukuran yang lebih besar, dengan tujuan adalah mengeluarkan semua infeksi yang sudah terjadi di dalam perutnya, Prof. Kalau sudah memang pecah, benar, Prof. Memang kelemahan operasi tindakan besar ini penyembuhannya akan jauh lebih sedikit lama dibandingkan tindakan operasi kecil. Mungkin itu, Prof. Ya. Gejala awalnya bagaimana kita curiga ini kemungkinan usus buntu? Bagaimana gejala awalnya, Dr. Taufik? Ya, jadi karena ini adalah suatu peradangan, jadi gejala awalnya adalah nyeri di daerah pusat awalnya, Prof. Jadi di daerah pusat, kemudian dia menjalar dan menetap di perut kanan bawah nyerinya, Prof. Oh, mulai dari pusat ya? Ya, mulai dari pusat, kemudian menjalar dan menetap di perut kanan bawah. Kenapa di perut kanan bawah? Karena memang lokasi dari usus buntu itu letaknya di perut kanan bawah, Prof. Jadi memang akan terpusat di situ. Dan biasanya selain adanya nyeri yang hebat awali dari pusat, menjalar di perut kanan bawah, pasien juga mengeluhkan adanya demam, Prof. Jadi karena ada peradangan, infeksi, maka pasien juga akan demam. Bisa juga disertai dengan keluhan mual dan muntah. Nah, kalau sudah ada kecenderungan kita duga dari gejalanya mengarah ke peradangan usus buntu, maka seorang dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan biasanya, Prof. Dengan memeriksa darah, kita lihat biasanya kalau dari darah kita melihat sel-sel darah putihnya akan tinggi, Bro. Nah, sel-sel darah putih yang tinggi itu menandakan bahwa terjadi adanya infeksi. Nah, untuk memastikannya tentu harus dilakukan tindakan lanjutan seperti USG perut, Prof, ataupun dengan CT scan. Jadi USG ataupun CT scan ini gunanya adalah untuk melihat gambaran daripada organ usus buntu itu. Kalau dia terjadi peradangan usus buntu, maka secara USG ataupun CT scan akan terlihat usus buntunya akan membesar, Prof. Nah, kalau sudah terlihat, maka jelaslah ini adalah penderita dengan peradangan usus buntu. Ya, berarti memang diagnosa sedini mungkin lebih bagus ya, karena terlambat bisa jadi pecah dia, perforasi, tentu ini akan menimbulkan komplikasi dan operasi lebih besar lagi, Dr. Taufik ya. Benar, Bro. Benar. Jadi gejala dari pusat menjalar ke kanan bawah ya gitu ya.
dan jadi perhatian kita bersama ya, supaya tidak kena usus buntu ya. Jadi makanan berserat tetap itu dianjurkan ya Dr. Taufik ya. Iya. Ya, sayur, buah ya. Oleh sebab itu kita bisa terhindar dari penyakit usus buntu. Sebetulnya ada fungsi enggak usus buntu ini, Dr. Taufik, kalau dia tidak meradang? Iya, benar, Prof. Ini pertanyaan menarik, Prof. Jadi kalau di luaran sana ada banyak mengatakan bahwa usus buntu ini sebenarnya nggak ada fungsi gitu, Prof. Tapi ada beberapa literatur mengatakan bahwa usus buntu ini dikenal sebagai organ imunologi, Prof. Jadi imunologi itu adalah organ yang mempertahankan atau daya tahan tubuh kita, Prof. Jadi usus buntu ini dikenal sebagai organ pertahanan tubuh kita terhadap serangan infeksi. Nah, kenapa dibilang sebagai organ imunologi? Ternyata usus buntu ini menghasilkan yang namanya imunoglobulin A, Prof. Jadi imunoglobulin A ini ternyata dihasilkan di usus buntu dan organ ini sebagai organ pertahanan tubuh. Tapi masalahnya, Prof, organ pertahanan tubuh di badan kita ini bukan hanya usus buntu. Jadi ada organ lain yang mempunyai fungsi yang sama sebagai pertahanan tubuh. Jadi artinya kalau kita buang usus buntu ini, maka tidak ada berpengaruh besar atau tidak berpengaruh signifikan terhadap pertahanan tubuh kita. Karena tubuh kita juga ada organ lain yang memiliki fungsi yang sama dengan usus buntu. Jadi tidak begitu signifikan. Walaupun usus buntu kita udah dibuang. Mungkin itu. Ya, tapi tidak ada gunanya juga kalau ususnya buntunya tidak meradang, kita buang ya. Justru mengurangi daya tahan tubuh jadinya ya. Oke, baik. Tapi yang benar adalah mencegah supaya usus buntu tidak terjadi. Salah satunya adalah makanan berserat, banyak sayur dan buah. Gitu Dr. Taufik ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah kita sudah banyak mendapat masukan dari pakarnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Terima kasih Dr. Taufik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Del Fitri.